Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Ahmad Farezi. Saya berasal dari Tulungagung, Jawa Timur, dan saya adalah siswa-siswi The Eagle English Course Step Golden. Jadi, topik kita hari ini adalah verb atau kata kerja. Fungsi dari kata kerja adalah untuk menjelaskan tindakan baik berupa aktivitas maupun keadaan, di mana aktivitas kalimat itu sendiri dan juga bisa menjelaskan keadaan kata kerja itu sendiri. Pembagian verb dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuk dan juga berdasarkan posisinya. Based of shape atau berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, verb dibagi menjadi 6. Yang pertama ada verb 1 atau bare infinitive. Yang kedua ada verb 2 atau past verb. Yang ketiga ada verb 3 atau past participle. Yang keempat ada verb SRES atau additional infinitive. Yang kelima ada verb ing atau present participle. Yang keenam ada to plus verb 1 atau to infinitive. Yang pertama, bare infinitive. Bare infinitive merupakan bentuk asli kata kerja, biasanya digunakan pada kalimat positif, negatif maupun interrogatif pada simple present ketika subjeknya I, you, we, they plural. Bare infinitive biasanya digunakan juga pada simple future dengan modal will dan juga digunakan setelah modal. Contohnya study, run, walk, wash. Yang kedua, past verb. Past verb adalah bentuk kata kerja untuk tenses dunia past. Biasanya untuk verb 2 beraturan, di belakang kata kerja ada tambahan d or ed. Tapi ada beberapa bentuk verb 2 yang tidak beraturan. Contohnya went. The example studied, walk, wash. Yang ketiga, verb 3 atau past participle. Past participle merupakan kata kerja yang digunakan untuk tenses perfect. Bentuk past participle itu ada dua, yaitu yang beraturan atau regular ditandai dengan penambahan ed di belakang verb. Lalu ada juga yang tidak beraturan atau irregular, seperti go menjadi gone, drink menjadi drunk, take menjadi taken. The example, studied, walked, eaten. Yang keempat ada verb SRES atau additional infinitive. Additional infinitive merupakan kata kerja yang mengikuti subjek orang ketiga tunggal seperti she, he, it singular. Contohnya studies, runs, walks, eats. Present participle merupakan kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang terjadi. The example, studying, running, walking. To infinitive adalah kata kerja dasar yang diawali oleh to dan biasanya digunakan untuk kata benda atau noun, atau bisa juga digunakan sebagai kata kerja biasa yang bisa diikuti objek. The example, to study, to run, to walk. Based on the position atau berdasarkan posisinya, verb dibagi menjadi dua, yaitu ordinary verb dan auxiliary verb. Ordinary verb adalah kata kerja utama. Dia wajib dalam suatu kalimat, wajib dalam kalimat verbal, dan jumlahnya hanya ada satu dalam satu kalimat. Contohnya, eat, drink, study, go. Ordinary verb dibagi menjadi dua, yaitu transitive verb dan intransitive verb. Transitive verb. Transitive verb adalah kata kerja yang memiliki atau diikuti objek. Transitive verb wajib diikuti objek berupa noun. The example, saya membeli buah. I buy fruits. Buy di sini adalah transitive verb, fruit adalah noun. Mereka mengunjungi saya. They visit me. Visit di sini berupa transitive verb, me adalah noun. Kita mempelajari grammar. We learn grammar. Learn adalah transitive verb, grammar adalah noun. Intransitive verb. Intransitive verb adalah kata kerja yang tidak memiliki objek. The example, sit, run, swim, go, come. Intransitive verb sendiri dibagi menjadi dua, yaitu complete complement dan incomplete complement. Yang pertama, complete complement
Complete complement adalah verb intransitive yang tidak butuh pelengkap lagi, atau dalam kata lain, dia tidak butuh objek lagi. Di example, saya pergi, I go. Kita berenang, we swim. Mereka belajar, they study. Kamu duduk, you sit. Nah, dari contoh-contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa complete complement adalah intransitive verb yang tidak membutuhkan objek, di mana dia bisa berdiri sendiri dan menunjukkan sebuah aktivitas tanpa adanya objek. Yang kedua, incomplete complement. Incomplete complement adalah verb intransitive yang masih membutuhkan objek berupa ana. Ana sendiri adalah adjective, noun, adverb. Anggota verb yang masih butuh pelengkap dinamakan linking verb. Berikut ini adalah daftar dari linking verb. The example of linking verb. She is smart and beautiful. Is di sini adalah berupa be, smart and beautiful berupa adjective. Jadi be plus adjective. Lalu yang kedua, I feel happy. Feel di sini adalah anggota dari linking verb dan happy adalah adjective. Jadi feel plus adjective. Yang terakhir, I will be a doctor. Be di sini adalah anggota linking verb, a doctor berupa noun. Jadi be plus noun. Auxiliary verb. Auxiliary verb adalah kata kerja bantu. Jadi dia tidak wajib ada dalam suatu kalimat. Auxiliary verb sendiri juga tergantung tenses. Fungsi utama dari auxiliary verb adalah membantu verb ordinary atau verb utamanya. Jumlah auxiliary verb sendiri dalam satu kalimat boleh lebih dari satu. Auxiliary sendiri dibagi menjadi 3. Pertama, primary. Kedua, modal. Dan ketiga, emphasize. Yang pertama, primary. Penggunaan primary tergantung subjek dan tenses. Primer sendiri ada 3, yaitu be, do, have. Anggota be meliputi is, am, are, was, were, been, being. Lalu anggota do meliputi do, does, did. Anggota have meliputi have, has, had. Di sini dikatakan penggunaan primary tergantung subjek dan tenses. Tergantung subjek berarti misalnya subjeknya I, you, we, they, she, he, it. I, maka kita gunakan primary am. You, we, they, kita gunakan primary have, are, were. Lalu she, he, it, kita gunakan primary is, has, was. The example, I am learning grammar. Am di sini sebagai verb auxiliary yang gunanya untuk membantu kata kerja utama atau verb ordinary-nya, yaitu learning. Dan tenses pada kalimat ini berupa present continuous. Selanjutnya, I do not like it. Do di sini adalah verb auxiliary yang gunanya untuk membantu kata kerja utama atau verb ordinary-nya berupa like. Dan tenses yang digunakan pada kalimat ini adalah simple present. Selanjutnya, they have studied here. Have di sini adalah verb auxiliary dan gunanya untuk membantu verb ordinary-nya yaitu studied. Dan tenses yang digunakan pada kalimat ini adalah present perfect. Selanjutnya, she did not come this morning. Verb did di sini adalah verb auxiliary yang gunanya untuk membantu verb ordinary yaitu come, dan tenses yang digunakan pada kalimat ini adalah simple past negative. Yang kedua, modal. Modal sendiri adalah kata kerja bantu untuk membantu kata kerja utama. Anggota dari modal ada will, would, can, could, may, must, should. The example, she will come to me. Nah, will di sini adalah modal, tapi dia adalah modal yang berperan sebagai verb auxiliary yang gunanya untuk membantu kata kerja utama, yaitu come. Selanjutnya, you must stay with me. Nah, must juga ini adalah modal
dan dia di sini berperan sebagai verb auxiliary yang gunanya untuk membantu kata kerja utamanya yaitu stay. Selanjutnya, we may go now. May di sini adalah modal dan dia berperan sebagai verb auxiliary yang gunanya untuk membantu verb ordinary-nya yaitu go. Terakhir, she could do this exam. Could di sini adalah modal tapi dia berperan sebagai verb auxiliary dan gunanya untuk membantu kata kerja utamanya yaitu do. Yang ketiga, emphasize. Emphasize adalah auxiliary yang bermakna penekanan benar-benar atau sungguh. Anggota emphasize sendiri ada 3, yaitu do, does, did. Untuk rumusnya, yaitu subject plus do or does or did ditambah verb ordinary. The example, I do love you. Aku benar-benar mencintaimu. Do di sini bermakna benar-benar. Lalu selanjutnya, she does loves me. Dia perempuan sungguh mencintaiku. Does di sini bermakna sungguh. Cara membedakan verb ordinary dan auxiliary dilihat dari posisinya. Verb ordinary biasanya posisinya paling akhir, jumlahnya cuma 1 dalam satu kalimat. Verb auxiliary, verb yang posisinya jatuh sebelum verb ordinary, jumlahnya bisa 3. Rumusnya subject plus verb auxiliary plus verb auxiliary plus verb auxiliary plus verb ordinary plus object. The example, they will have studied here. Will have sebagai verb auxiliary, studied sebagai verb ordinary. Next, Dylan would have been visiting us. Would have been sebagai verb auxiliary, visiting sebagai verb ordinary. Next, Rezi has been walking. Has been sebagai verb auxiliary, walking sebagai verb ordinary. Baik teman-teman, itu semua adalah penjelasan dari saya tentang verb. Semoga membantu dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.